加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。 Halo semua, di video ini, admin akan melanjutkan alur cerita yang kemarin, yang dimana Xiaoyan telah masuk ke Jiama, dan meratakan antek-antek pasukan Sekte Mistik Cloud di gerbang Jengui, dan setelah melewati gerbang Jengui, akhirnya Xiaoyan pun dia melanjutkan lagi perjalanannya menuju klan Mid-Air, karena Xiaoyan mendapatkan informasi bahwa Sekte Mistik Cloud akan menyerang klan Mid-Air, dengan serentak Xiaoyan menyuruh pasukannya untuk menuju klan Mid-Air. Kemudian cerita pun berpindah ke istana Sekte Mistik Cloud. Terlihat ada beberapa orang yang sedang melakukan rapat bansos. Di situ juga terlihat ternyata ada Yun San dan para antek-anteknya. Mereka pun membicarakan Yun Pan, yang diperintahkan untuk menyerang gerbang Jengui sebelumnya. Mereka tidak mengetahui bahwa Yun Pan telah tewas oleh Xiaoyan Sang Matic Glory. Yun San pun bertanya apakah sudah ada kabar tentang Yun Pan. Namun salah satu ketua berkata mohon maaf, Yun Pan belum memberikan kabar terbaru. Sepertinya dia masih berusaha untuk menguasai gerbang Jengui. Yun San pun mengatakan, mengapa begitu lama, itu hanya gerbang kecil, harusnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menguasainya. Sekarang kirim salah satu pasukan kita untuk mengatakan kepada Yun Pan misi itu harus selesai dalam waktu 5 hari. Kemudian Yun San pun mengatakan bagaimana misi yang lain, yang telah aku berikan. Salah satu ketua pun mengatakan misi kedua pun telah dilakukan. Kita telah merekrut banyak pasukan untuk menyerang klan Mid-Air. Namun dalam penyerangan ini sepertinya akan sangat sulit, karena ada Hai Bodong yang ada di tingkat Do Huang yang ada di klan Mid-Air. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada Yundu dan Yunsa untuk memimpin penyerangan kepada klan Mid-Air. Dengan adanya Yundu dan Yunsa, yang berada di tingkat Do Huang, itu bisa menangani Hai Bodong yang selalu ikut campur, Yunsa dan Yundu. Mereka langsung mengatakan baik, aku akan memimpin menyerang kepada klan Mid-Air. Setelah percakapan panjang itu membicarakan penyerangan kepada klan Mid-Air, Yun San pun langsung menyuruh mereka semua untuk pergi. Kemudian ruangan pun telah sunyi. Tiba-tiba sosok bayangan hitam muncul dan mengatakan kepada Yun San agar membantai semua klan Xiao secepat mungkin. Yun San mengatakan, mengapa sangat berambisi kepada klan Xiao? Klan Xiao hanya klan kecil. Bayangan itu mengatakan kamu tidak perlu tahu apa yang aku inginkan dari klan Xiao. Hal yang terbaik yang harus kamu lakukan adalah menjalankan tugas yang telah aku berikan. Jangan lepaskan satu orang pun dari klan Xiao, musnahkan semua tanpa tersisa. Yun San yang mendengar perkataan keras dari bayangan hitam itu membuat dia terkena mental. Bayangan hitam itu mengatakan jangan lupa, aku yang telah membantumu berada di tingkat dojong. Apa kamu tahu aku juga bisa membuat kamu seperti sebelumnya? Bahkan aku bisa membuat kamu lebih buruk dari itu. Mendengar perkataan itu, tentu saja Yun San sangat ketakutan. Jika kekuatannya diambil kembali, Yun San pun mengatakan kepada bayangan tersebut bagaimana jika benda yang kamu cari tidak ada di klan Xiao? Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Bayangan tersebut mengatakan jika seperti itu kamu harus mencari Xiaoyan, sampai kamu menemukannya dan menghabisi dia. Yun San yang mendengar nama Xiaoyan tentu saja dia pun marah. Dia tidak menyangka akan mendengar nama Xiaoyan itu lagi. Setelah 3 tahun lamanya dia menghilang di Kekaisaran Jiama. Bayangan itu mengatakan, aku mendapatkan informasi bahwa Xiaoyan yang sekarang berada di Black Corner yang jaraknya ribuan kilometer dari Kekaisaran Jiama. Aku mendapatkan informasi dengan kekuatannya sekarang dia telah meningkat sangat cepat, bahkan dia mampu mengalahkan elit Do Huang, yang tidak lain itu Han Feng. Yun San yang mendengar itu dia langsung tercengang, ternyata Xiaoyan masih hidup, dan bahkan kekuatannya meningkat sangat cepat. Dia mampu menghabisi satu orang elit Do Huang. Yun San pun tidak percaya dengan hal ini. Yun San pun menanyakan kepada bayangan itu, apakah benar Xiaoyan memiliki kekuatan besar yang telah membunuh elit Do Huang? Pria itu tertawa, hahaha, itu adalah kesalahanmu 3 tahun lalu membiarkan Xiaoyan untuk lepas. Bahkan sepertinya dengan kekuatan sekarang Xiaoyan dia akan mampu menandingi kekuatanmu. Bahkan mungkin bisa mengalahkanmu. Yun San pun mengingat ketika dia mengetahui bahwa Yun Leng pernah dikalahkan oleh Xiaoyan dahulu, namun itu masih wajar. Namun sekarang dia mendengar bahwa Xiaoyan mengalahkan elit Do Huang. Tentu ini sangat tidak wajar. Xiaoyan memiliki kekuatan besar dengan waktu 3 tahun. Bayangan itu mengatakan aku harap kamu dan Sekte Mistik Cloud melakukan apa yang aku perintahkan secara benar. Jika kamu tidak melakukan secara benar maka kamu tahu akibatnya. Ketua Sekte Hall of Soul pasti akan memberikan perhitungan kepada kamu dan Sekte Mistik Cloud ini. Mendengar ancaman dari bayangan hitam itu, tentang ketua Sekte Hall of Soul tentu saja Yun San pun dia ketar-ketir dalam hatinya. Kemudian setelah itu cerita pun berpindah kepada klan Mid-Air, yang sedang berkumpul.
Mereka semua pun telah mendengar bahwa Sekte Mystic Cloud telah menyiapkan pasukan untuk menyerang klan Mid-Air. Primer Teng San yang berada di situ bertanya kepada Yapei, apakah benar informasi tersebut Sekte Mystic Cloud telah bersiap menyerang? Yapei mengatakan benar. Aku mendapat informasi bahwa dalam 2 hari Mystic Cloud akan menyerang. Dalam rapat tersebut pun beberapa orang dari klan Mid-Air menyalahkan klan Xiao. Karena ini semua akibat klan Xiao. Sekte Mystic Cloud menyerang klan Mid-Air. Primer Teng San yang mendengar hal tersebut dia pun terdiam tidak berkata-kata karena ini adalah bahaya besar bagi klan Mid-Air. Dan dalam ruangan tersebut Xiaoding pun mengatakan, mungkin jika kita tidak melindungi klan Xiao ini memang tidak akan terjadi. Sepertinya lebih baik, kita menyerahkan beberapa orang klan Xiao kepada mereka, agar pertumpahan darah lebih besar tidak terjadi, dan kita lindungi sebagian, karena klan Xiao harus tetap ada. Primer Teng San yang mendengar itu sedikit marah. Dia mengatakan bagaimanapun aku akan melindungi sampai titik darah penghabisan untuk melindungi klan Xiao. Walaupun itu semua harus mengorbankan nyawaku. Setelah banyak orang berbicara, Hai Bodong dia membuka suara. Apakah kalian tahu sebenarnya tujuan Yun San itu adalah menguasai kekaisaran Jiama ini? Mungkin ini semua kebetulan dan kesempatan bagus untuk menyerang klan Mid-Air, dan memiliki alasan untuk berdalih. Sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan yaitu kita berperang melawan Sekte Mystic Cloud untuk mempertahankan klan Mid-Air. Namun di tengah perbincangan tersebut tiba-tiba ledakan besar pun terdengar di atas langit, yang ternyata para pasukan Sekte Mystic Cloud yang sebelumnya diperintahkan Yun San telah sampai kepada klan Mid-Air. Orang-orang yang sedang rapat pun mereka mengetahui itu adalah serangan Mystic Cloud. Primer Teng San yang melihat situasi ini, memerintahkan Yapei dan Xiaoding dan yang lain segera pergi, dan meminta pasukan klan Mid-Air untuk menghabisi semua yang memaksa masuk. Dan setelah itu Hai Bodong dan Primer Teng San yang melihat Sekte Mystic Cloud telah menyerang, mereka berdua pun langsung segera menuju ke arah serangan. Dan benar saja mereka berdua pun melihat beberapa pasukan berada di atas langit. Dan benar saja mereka berdua pun melihat beberapa pasukan berada di atas langit, dan beberapa ketua yang memimpin mereka. Hai Bodong，从现在起，你与你的米特尔家族就是我们云岚宗的敌人。 Setelah Hai Bodong dan Primer Teng San sampai, mereka melihat Yundu dan Yunsa. Antek-antek Mystic Cloud ternyata sekarang mereka sudah berada di tingkat Do Huang. Hai Bodong dia merasakan ada aura aneh di tubuh mereka. Ini sangat tidak wajar mereka dengan cepat menembus tingkat. Sepertinya Yun San telah melakukan hal sesuatu kepada mereka. Primer Teng San dia juga heran, karena Yundu dan Yunsa dia tahu sebelumnya, masih berada di tingkat Doang Bintang 4. Namun sekarang mereka telah berada di tingkat Do Huang. Akhirnya peperangan pecah. Hai Bodong dia menghadapi Yundu dan Yunsa yang berada di tingkat Do Huang. Di sisi lain Primer Teng San dia menghadapi dua ketua lain yang berada di tingkat Doang. Akhirnya peperangan besar pun dimulai, yang dilihat oleh semua penduduk dari klan Mid-Air. Para pasukan Sekte Mystic Cloud pun telah memasuki kota, untuk memusnahkan klan Mid-Air. Akhirnya jeritan pertempuran terdengar, terlihat darah pun keluar di mana-mana. Sekarang ibu kota telah dipenuhi oleh orang yang sedang bertempur. Cerita berpindah kepada Jalau dan ketua lain. Terlihat Jalau dan Nalanji mereka pun melihat pertempuran dahsyat ini. Namun mereka pun tidak bisa membantu, karena jika mereka membantu mungkin Yun San akan muncul. Itu akan lebih buruk membuat mereka pun tidak mampu bertindak.
夫命还长得很。 Kemudian cerita pun berpindah lagi kepada peperangan besar yang memperlihatkan Hai Bodong dan Primer Tengsan dalam pertarungan tersebut. Ternyata Primer Tengsan yang menghadapi dua ketua sekaligus. Dia pun kewalahan yang pada akhirnya setelah pertempuran panjang Primer Tengsan dia pun berhasil dipentalkan ke bawah tanah. Sekarang hanya tersisa Hai Bodong yang melawan Yunsa dan Yundo, yang berada di tingkat Do Huang. Ditambah lagi dua ketua sebelumnya yang telah mengalahkan Premier Tengsan. Mereka bergabung dan membuat Hai Bodong harus menghadapi 4 ketua sekaligus. Tentu saja yang Hai Bodong yang menghadapi 4 orang ketua dia tergopoh-gopoh. Menghadapi 2 orang tingkat Do Huang dan 2 orang di tingkat Do Wang secara bersamaan mungkin hanya bisa dilakukan oleh seorang bertingkat Dojong. Yang pada akhirnya setelah pertarungan panjang 4 ketua itu menggabungkan serangan dan langsung menghantam Hai Bodong. Dengan seketika Hai Bodong pun dia harus terkapar oleh serangan 4 ketua ini. Sekarang Hai Bodong sudah tidak berdaya di hadapan 4 ketua sekte Mystic Cloud. Jalau dan para ketua yang lain sangat bersedih melihat Hai Bodong yang dihajar oleh sekte Mystic Cloud. Mereka pun bersedih karena mereka tidak bisa membantu Hai Bodong. Sekarang Hai Bodong pun sudah tidak berdaya. Di sisi lain 4 ketua itu dia memanfaatkan ini untuk menghabisi Hai Bodong. Apa yang diperintahkan oleh Yun San. Dengan seketika mereka pun kembali menggabungkan kekuatan dan untuk menyerang Hai Bodong lagi. Mungkin Hai Bodong akan mati jika terkena serangan ini. Dengan seketika serangan itu melesat pada Hai Bodong, namun ketika serangan itu melesat kepada Hai Bodong, tiba-tiba suara guntur terdengar dengan aura kekuatan dahsyat. Dengan seketika serangan tersebut langsung dihancurkan oleh seseorang misterius itu. Empat orang ketua sekte Mystic Cloud sangat kaget, mereka tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Para ketua pun telah merasakan aura kuat yang terasa kenal muncul. Para ketua pun berpikir apa mungkin dia telah kembali ke Kaisaran Jiama ini. 4 ketua dari sekte Mystic Cloud yang melihat serangannya ditahan oleh sosok misterius mereka pun sangat marah. Dan mereka mengatakan siapa kamu telah berani ikut campur dengan urusan sekte Mystic Cloud. Para ketua ini yang sangat marah dia pun menggabungkan kekuatan dan mencoba menyerang seseorang misterius itu. Dengan cepat kilat serangan tersebut langsung melesat kepadanya. Namun terlihat sosok misterius itu dia hanya berdiri dengan tenang. Dan ketika serangannya sudah sampai kepadanya dia pun langsung menyerang balik serangan dari para ketua sekte Mystic Cloud. Ledakan yang luar biasa pun terjadi, para ketua sangat terkejut serangannya dengan mudah dihancurkan oleh seseorang misterius. Dan akibat hantaman ini 4 ketua itu pun harus terpental akibat kekuatan dahsyat yang telah dikeluarkan orang di depannya. Tentu saja membuat semua orang yang melihat pertempuran dahsyat ini tercengang. Bahkan Hai Bodong salah satu orang kuat di Bandung ini tidak mampu menahan serangan tersebut. Namun tiba-tiba orang misterius muncul dengan mudah menghadang serangan ini. Seharusnya seseorang yang mampu menahan serangan gabungan 4 ketua ini berada di tingkat Dojong. Dengan seketika seluruh kota hening, kemudian Yundu pun bertanya siapakah sosok misterius itu. Orang itu tertawa haha mengatakan tidak kusangka setelah 3 tahun lamanya ternyata Mystic Cloud masih sama suka keroyokan. Aku kira Beiwan ternyata bawa kawan. Perkataan orang tersebut bergema di langit. Yapei dan Xiaoding yang melihat sosok itu dia mengenal suaranya. Dan juga para ketua lain mereka sangat kenal dengan suara dan aura kekuatan yang telah dipancarkan orang tersebut. Yundu yang mendengar perkataan orang itu, dia sangat kesal dengan orang berada di depannya, dia merasa direndahkan. Yundu mengatakan jika kamu memiliki keberanian katakan siapa dirimu. Semua orang pun dia sangat penasaran kepada orang yang tubuhnya sekarang telah diselimuti oleh warna api hijau gelap. Dengan seketika api itu langsung masuk ke dalam pria tersebut dan memperlihatkan pedang besar yang telah dibawanya. Tentu saja semua yang melihat sosok itu dia mengenalinya. Pria itu mengatakan aku adalah sang matik Glory Sioyan yang akan membuat kalian turu semua. Yapei yang melihat Sioyan telah kembali. Dia sangat senang, dia tidak menyangka Sioyan datang di saat sedang kritis ini.
Xiaoyan berkata, aku sudah 3 tahun lamanya pergi dari Jiama ini, dan sekarang aku akan menagih hutang dari Mystic Cloud. Tentu saja membuat semua orang yang berada di situ sangat kaget, karena nama Xiaoyan telah menghilang 3 tahun lamanya. Namun sekarang ternyata Xiaoyan berada di hadapan mereka. Xiaoyan adalah orang yang telah menghancurkan Mystic Cloud 3 tahun lalu. Para ketua pun yang melihat Xiaoyan muncul kembali, dia pun tidak mengira dengan waktu 3 tahun Xiaoyan memiliki kekuatan yang sangat ganas. Xiaoyan benar-benar bukan orang biasa, karena dalam 3 tahun ini, kekuatan dalam dirinya telah meningkat. Bahkan Jalou berpikir dia tidak akan sanggup 1 lawan 1 jika melawan Xiaoyan. Jalou mengatakan sekarang Mystic Cloud akan menerima bencana yang sangat besar, dia pasti akan kesulitan menghadapi Xiaoyan. Jalou langsung memerintahkan pasukan dari Kekaisaran untuk menuju klan Mid-Air. Karena dengan kemunculan Xiaoyan ada kesempatan kita semua mampu mengalahkan Yunsan. Walaupun tindakan ini terlambat, lebih baik terlambat daripada kita tidak bergabung dengan mereka mengalahkan Yunsan. Jalou langsung memerintahkan Yao Yue untuk memimpin pasukan ke klan Mid-Air. Di sisi lain Nalanji sangat senang, yang merasakan aura Xiaoyan telah kembali. Nalanji berkata, apakah Xiaoyan masih mengingat klan Nalanji setelah apa yang terjadi di masa lalu? Kita harus melakukan yang terbaik untuk membuat hubungan dua klan seperti dulu. Nalanse berkata, ini semua akibat keegoisan Nalan Yanran di masa lalu yang membuat hati Xiaoyan terluka. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang menghampiri Hai Bodong. Yang telah terluka, Xiaoyan pun berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Hai Bodong melindungi keluarga Xiao saat dirinya tidak ada. Hai Bodong yang melihat kekuatan Xiaoyan yang sekarang dia pun terpana. Dan dia mengatakan, akhirnya Xiao-san kamu telah kembali. Xiaoyan berkata, aku pasti kembali untuk menghajar Yunsan. Kita lanjutkan nanti. Berbicaranya sambil menghisap rokok Magnum, aku sekarang akan menghajar bocah-bocah epik ini. Di sisi lain antek-antek Yunsan dan para ketua telah mengelilingi Xiaoyan. Mereka mengatakan, Xiaoyan kamu hanyalah bocah sombong. Mengalahkan kamu tidak butuh Yunsan. Kami saja sudah cukup membuat kamu turu Xiaoyan. Xiaoyan mengatakan, apa kamu bilang Cil? Nanti kena mental nangis.